Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 7, subtema 1, pembelajaran pertama. Peristiwa kedatangan bangsa Barat, mulai akhir abad ke-15 bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjelajahan di Indonesia. Dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah sangat lemah. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian faktor kedua adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas yang suci, harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditemukannya untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang kedua, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra yang luas. Yang ketiga adalah ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Kita juga akan belajar tentang sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satu wujud benda adalah padat. Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat. Kamu dapat memegangnya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan, seperti diberi tekanan tinggi atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting dan melipat atau menyobek. Wujud berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemui di sekitarmu. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada di rumahmu biasanya dalam sebuah wadah seperti bak kamar mandi, baskom, atau ketel. Perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Jika kalian melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda-benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Wujud benda yang lain adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernafas.
Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara meniup, kamu dapat membuat sebuah balon mengembang. Dengan meniup, kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu. Kamu dapat mencium bau napasmu sendiri. Kamu pun dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas. Salah satu contohnya adalah parfum atau minyak wangi.